Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pada kesempatan ini perkenalkan nama saya Murni dari Institut Agama Islam Asal-Ia Sengkang Kabupaten Wajo, akan menguraikan sedikit mengenai apa itu moderasi beragama. Moderasi beragama adalah cara pandang seseorang, sikap dan perilaku orang yang beragama, yang dianut dan dipraktikkan oleh sebagian besar penduduk negeri ini, yaitu Indonesia. Dari dulu sampai sekarang, pemerintah pun atau pemerintah Indonesia menjadikan moderasi beragama sebagai salah satu program nasional dalam konteks akidah, misalnya akidah dan hubungan antar umat beragama. Maka moderasi beragama adalah meyakini kebenaran agamanya sendiri secara radikal dan menghargai, menghormati penganut agama lain yang meyakini agama mereka masing-masing tanpa harus membenarkannya. Itulah moderasi agama. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa pilar moderasi beragama. Yang pertama, nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan ini sangat penting kita junjung dalam kehidupan sehari-hari. Kemanusiaan itu semuanya yang namanya manusia harus ada nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kekasih sayang, nilai-nilai cinta dan kasih yang harus terpatri dalam jiwa kita masing-masing. Yang kedua, kemaslahatan umat. Umat manusia yang ada di negara ini harus dilihat semua kemaslahatannya. Bagaimana agar supaya tidak ada cerai-berai di antara umat manusia itu, untuk mendapatkan suatu kebahagiaan, ketentraman, kedamaian, dan kesejahteraan. Yang ketiga adalah keadilan sosial. Keadilan ini sangat penting. Tanpa dengan keadilan maka orang itu akan saling membunuh. Tapi kalau keadilan kita tegakkan di negara NKRI ini, semuanya akan senyum, semuanya akan bahagia menikmati keindahan yang menjadi warga negara Indonesia. Yang keempat adalah adanya keseimbangan. Keseimbangan maksudnya tidak ekstrem kiri dan tidak ekstrem kanan, di tengah-tengah moderat. Yang kelima, taat konstitusi, taat aturan, taat undang-undang, taat aturan agama, taat aturan negara, taat konstitusi negara. Yang keenam, komitmen kebangsaan. Komitmen kebangsaan ini luar biasa kalau umat manusia itu berpegang teguh bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia adalah tempat berpijak di muka bumi ini. Yang kedua adalah toleransi, menghargai, menghormati, sebaliknya adalah intoleransi. Kalau ini umat manusia sudah bertoleransi di dalam kehidupannya, menjabarkan nilai-nilai toleransi dalam kehidupan sehari-hari, maka yang terjadi adalah damai dengan dirinya, damai dengan keluarganya, damai dengan tetangganya, damai dengan masyarakatnya,
dan damai dengan negaranya. Yang kedelapan adalah anti kekerasan. Anti kekerasan sangat dibenci oleh moderasi beragama. Kekerasan itu agama tidak menilai sebagai suatu nilai-nilai budaya. Kekerasan bisa menghancurkan semuanya, tapi kedamaian bisa mendatangkan keistimewaan negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu menuju kepada negara keemasan. Yang kesembilan adalah penghargaan terhadap tradisi budaya. Kita melihat bahwa budaya yang ada di negara kita Indonesia luar biasa banyaknya. Olehnya itu, kekayaan budaya termasuk budaya lokal yang ada di tempat atau daerah kita masing-masing kita lestarikan dengan baik agar supaya negara ini menjadi negara yang luar biasa. Perbedaan pandangan keagamaan itu adalah sesuatu yang wajar, ya kan. Dan ada sikap kita kan, lakum dinukum waliyadin. Jadi kita bisa memberikan pengakuan terhadap agama-agama lain tanpa harus memberikan pembenaran. Pengakuan berbeda dengan pembenaran. Kita memberi pengakuan tanpa harus memberikan pembenaran. Kalau memberikan pembenaran sekaligus, maka berarti kita bisa pindah-pindah agama kan. Semuanya agama benar. Tapi tidak. Agama kita paling benar, tapi harus memberi pengakuan kepada agama lain juga. Itulah makna lakum dinukum waliyadin. La tadkhulu min babin wahidah wa dakhulu min abwabin mutafarriqah. Janganlah kalian masuk pada satu-satunya pintu, boleh masuk pada melalui pintu yang berbeda-beda. Jadi ini kan ayat ya, berarti kita bisa mempunyai pilihan sesuai dengan hati nurani kita sendiri tanpa ada paksaan la ikraha fiddin. Tetapi bagi kita umat Islam, ya ada persatuan, itu yang lebih penting di antara perbedaan itu. Terima kasih. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.